Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipil Aila Azura. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan makalah saya yang berjudul Menghindari Hambatan dan Memanfaatkan Prinsip-prinsip Antar Pribadi yang Efektif. Dengan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Lintas Budaya dengan dosen pembimbing Ibu Elta Valindria MPD. Dalam kehidupan modern yang telah ditandai dengan adanya peningkatan kualitas perubahan sesuai yang lebih jelas, kita sudah meninggalkan fase transisi untuk menjalani era globalisasi kehidupan masyarakat modern. Sudah kosmopolitan dengan kehidupan individual yang sangat menonjol, profesional di segala bidang, dan penghargaan terhadap profesi menjadi kunci hubungan sosial di antara elemen masyarakat. Masyarakat modern pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari masyarakat, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada pola pikir masyarakat sebelumnya. Walaupun kadang pendidikan pada pendidikan formal saja tidak cukup untuk mengantarkan masyarakat pada tingkat pengetahuan semacam itu, sebab secara demografis masyarakat modern menempati lingkungan yang cenderung gersang dan jauh dari situasi yang sejuk dan rindang. Hambatan tersebut dijelaskan oleh Chaney dan Martin dalam bukunya Intercultural Business Communication, bahwa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi atau communication adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Perbedaan budaya sendiri merupakan salah satu faktor penghambat dalam komunikasi antar budaya, karena hambatan tersebut juga sering disebut sebagai hambatan komunikasi antar budaya. Faktor hambatan fenomena komunikasi antar lintas budaya yang pertama yaitu fisik. Hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Yang kedua ada budaya. Hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga itu ada persepsi. Hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. Yang keempat ada motivasi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi, penerimaan pesan, rendahnya tingkat motivasi penerimaan pesan mengakibatkan komunikasi itu menjadi terhambat. Yang kelima, pengalaman. Hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Yang keenam ada emosi.
hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi juga akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Sebaliknya, jika waktu kita berkomunikasi emosi pendengar itu sedang baik, maka apa yang kita sampaikan akan baik pula akan diterima dengan baik pula oleh orang tersebut atau pendengar tersebut. Yang ketujuh ada bahasa. Hambatan komunikasi yang terjadi ketika pengiriman pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa atau kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Jadi dalam bahasa ini seperti yang kita ketahui, di Indonesia saja sudah banyak berbagai macam bahasa. Setiap desa atau setiap provinsi dan kota itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi hambatan komunikasi yang terjadi karena bahasa ini yaitu jika kita tidak membawakan bahasa Indonesia atau bahasa umumnya, jika membawa kita bahasa desa atau misalnya pendengar itu akan kesulitan memahami atau akan terjadi ketidaksamaan makna. Bisa jadi di bahasa desa artinya begini dan di bahasa kota artinya begini. Jadi untuk bahasa setidaknya kita menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu jika kita berbicara dengan orang-orang Indonesia, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada nonverbal. Hambatan komunikasi yang berupa isyarat atau gesture. Jadi nonverbal ini adalah ketika kita berbicara dengan orang yang mempunyai kekurangan dalam mengartikan kata. Misalnya kalau orang yang tidak mendengar, kita tidak bisa berbicara dengan dia. Bisa kita gunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengannya. Yang kesembilan ada kompetisi. Hambatan komunikasi yang timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat menerima pesan. Berbagai hambatan komunikasi yang terjadi ini bisa pula diatasi dan diperbaiki. Untuk bisa mengatasi serta memperbaiki komunikasi yang ada sehingga terciptanya komunikasi yang lebih efektif, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk ini. Kawan bicara berikut adalah cara mengatasi hambatan komunikasi menurut Bovy dan Thiel. Yang pertama yaitu memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka. Yang kedua, bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalaninya dengan baik. Maksudnya, jika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus mempunyai etika yang baik agar lawan bicara kita bisa menerima dengan baik dan bisa menanggapi pembicaraan kita dengan baik pula. Yang ketiga, memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, tidak bisa kita pungkiri di Indonesia ini sangat banyak bahasa. Jadi kita harus bisa memahami akan kesulitan komunikasi antar budaya. Kita harus menghargai dan menghormati bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. Yang kelima, menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh
dan membagi informasi dengan baik dan efektif. Jadi jadi teknologi yang ada pada saat ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi. Contohnya orang Indonesia ingin berkomunikasi dengan orang yang di luar kota atau di luar negeri, itu bisa kita menggunakan alat teknologi yang ada pada saat ini. Contohnya laptop, handphone, dan lain sebagainya, dan teknologi-teknologi lain yang bisa menghubungkan kita dengan orang yang jauh dari kita. Selanjutnya, menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara, yakni memahami penerima pesan, menyesuaikan pesan dengan isi penerima, mengurangi jumlah pesan dan saluran atau media secara tepat, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Jadi, apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan dengan lawan bicara, itu harus kita meningkatkan keterampilan dalam berbicara. Jangan yang nggak penting kita tanyakan, yang penting malah ditinggalkan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan lawan bicara juga apa yang akan kita tanyakan dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan komunikasi bisnis. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan memperhatikan 3 hal tersebut. Yang pertama, komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan memperhatikan 3 hal tersebut. Yang pertama, membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati. Jadi, jika kita menggunakan teknologi dalam berkomunikasi, kita harus berhati-hati dalam membuat pertanyaan atau pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Jadi, untuk waktunya kita tidak boleh sepenuhnya dengan berbicara dengan orang tersebut, karena mereka juga mempunyai kesibukan lain. Contohnya kita harus bisa memaksimalkan atau meminimalkan waktu berkomunikasi dengan dia. Selanjutnya, mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Jadi dengan berkomunikasi secara efektif, itu akan bisa mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Cara lain dalam mengatasi hambatan dalam komunikasi yaitu yang pertama, menggunakan umpan balik seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua, memahami perbedaan individu atau komprioritas individu dengan baik. Juga sudah dijelaskan tadi, kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan bahasa dan yang ada di Indonesia pada saat ini. Selanjutnya, gunakan komunikasi langsung. Sebaiknya, seperti yang telah dijelaskan tadi, kita boleh juga menggunakan teknologi-teknologi yang ada pada saat ini untuk berkomunikasi. Tetapi sebaiknya kita berkomunikasi secara langsung agar lebih bisa dipahami dan dimengerti apa yang akan kita bicarakan kepada orang lain. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Jadi untuk kita berkomunikasi dengan orang itu, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Harus bisa santai-santai saja bahasanya, tapi tidak kalau menggunakan bahasa yang baku, kemungkinan besar orang tidak paham atau sulit memahami bahasa-bahasa tersebut. Yang C, cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, percaya diri. Jadi waktu kita berbicara atau berkomunikasi dengan seseorang, kita harus percaya diri. Karena dengan percaya diri, kita akan lebih leluasa untuk memahami materi yang akan atau pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada orang tersebut. Yang kedua, kuasai situasi dan kondisi, serta
kepada siapa kita berkomunikasi. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus bisa mengetahui, menguasai situasi dan kondisi tersebut. Jika kita berkomunikasi dengan anak kecil, jadi pertanyaan atau bahasa-bahasa yang seperti apa yang akan kita sampaikan. Kalau misalnya untuk anak kecil, mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santai dan yang lebih mudah dimengerti. Berbeda halnya dengan seperti kita berbicara dengan orang yang lebih seperti kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita. Jadi kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih tinggi atau bahasa-bahasa yang lebih baku. Selanjutnya lakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa sesuai dengan EYD, sehingga lawan bicara pun lebih bisa memahami apa yang kita inginkan. Jadi jangan kita berbicara dengan orang itu dengan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami oleh orang-orang itu. Pengertian singkat dari komunikasi yang biasa disebut sebagai pertukaran pesan atau informasi. Pengutaraan pesan tersebut juga bisa dengan berbentuk kata, suara, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Hambatan komunikasi adalah berbagai jenis distraksi ketika proses komunikasi atau penyampaian dan penerimaan berlangsung antara orang satu dengan orang yang lain. Bisa juga organisasi kelompok disebut. Hambatan ini bisa dikatakan faktor pribadi, lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Komunikasi yang efektif atau ideal bisa dilakukan dengan dua arah, yang di dalamnya terkandung individu yang berbicara, mendengar, dan feedback. Meskipun begitu sering terdapat pesan yang tidak bisa diutarakan dengan baik. Meskipun begitu, sering terdapat pesan yang tidak bisa diutarakan dengan baik atau terdapat hambatan dalam melakukan komunikasi. Yang D, manfaat mengetahui hambatan komunikasi. Agar hambatan komunikasi bisa dilanggulangi atau diperankan, pertama-tama kita harus mengetahui hal apa saja yang membuat komunikasi terhambat. Dengan begitu, kita bisa memformulasikan tata cara untuk mengaplikasikan pengentasan hambatan komunikasi sehingga komunikasi efektif bisa didapatkan. Komunikasi antar pribadi dapat dikatakan efektif menurut De Vito apabila terwujudnya pengertian yang sama terhadap makna pesan, melaksanakan pesan secara sukarela, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi satu sama lain antar pribadi individu. Faktor keberhasilan dan penghambat komunikasi antar pribadi. Yang pertama, faktor keberhasilan dilihat dari sudut komunitor. Ada kredibilitas, daya tarik, kemampuan intelektual, integritas atau keterpaduan, keterpercayaan, kepekaan sosial, kematangan tingkat emosional, berorientasi kepada kondisi psikologis, dan selanjutnya faktor penghambat komunikasi antar pribadi yaitu kredibilitas komunikasi rendah, kurangnya memahami latar belakang sosial dan budaya, kurangnya memahami karakteristik komunikasi, prasangka buruk, verbalitas, komunikasi satu arah, tidak menggunakan media yang tepat, perbedaan bahasa, dan perbedaan persepsi. Cara membangun komunikasi dengan baik, yang pertama, kuasai materi. Salah satu hal yang diperlukan dalam berkomunikasi adalah menguasai materi yang akan dibicarakan. Yang kedua, mendengarkan lawan bicara.
Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan lawan bicara tersebut. Yang keempat, perhatikan gaya bahasa. Yang kelima, perhatikan komunikasi nonverbal. Yang manfaat komunikasi interpersonal adalah keterampilan hidup utama dan dapat digunakan untuk memberi dan mengumpulkan informasi, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, membentuk kontak dan mempertahankan hubungan komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi. Sedemikian rupa sehingga tujuan atau nilai dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi bersifat dialogis, artinya arus balik antara komunikator dan komunikasi yang terjadi secara langsung, sehingga pada saat itu juga komunikator dapat mengetahui secara langsung tanggapan dari komunikasi. Ciri-ciri komunikasi memiliki makna yang sebagai komunikasi yang efektif, karena setiap terjadinya komunikasi yang efektif hendaknya memiliki karakter sehingga dapat dikatakan antara yang sah dan tidak sah untuk menjalin hubungan timbal balik antara komunikasi dan komunikator. Menurut Lily Wery, bahwa komunikasi antar pribadi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, spontanitas atau terjadi sambil lalu, dan media utama adalah tatap muka. Yang kedua, tidak mempunyai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, terjadi secara kebetulan antara peserta yang identitasnya kurang jelas. Yang keempat, mengakibatkan dampak yang disengaja. Yang kelima, kerap kali balas-balasan. Yang keenam, mempersyaratkan hubungan yang bebas dan bervariasi. Selanjutnya, cara komunikasi secara efektif. Yang pertama yaitu melakukan komunikasi tatap muka. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga, mengkombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang keempat, mendengarkan dengan efektif. Yang kelima, mengajukan pertanyaan, melakukan diplomasi, dan terakhir, menghindari gosip dan topik kontroversial di tempat kerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku manusia potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi serta komunikasi. Prinsip komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan pokok manusia seperti dikatakan oleh Susan dan Langer adalah kebutuhan simbolis atau penggunaan lambang. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dan terjadi pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Dalam komunikasi pendidikan, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik, karena ini berpengaruh
untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik. Bahasa tubuh yang merupakan bagian yang sangat penting dalam berinteraksi atau komunikasi karena dapat menyampaikan pesan-pesannya sendiri. Jadi waktu kita berkomunikasi dengan orang, kita bisa menggunakan bahasa tubuh atau bisa menggunakan gerak-gerik untuk menyampaikan apa pesan yang akan kita sampaikan. Jenis-jenis komunikasi atau interaksi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Dan yang terakhir, komunikasi massa. Itulah penjelasan dari saya tentang makalah saya. Jadi kesimpulannya adalah saat kita berkomunikasi dengan orang, kita harus bisa menggunakan bahasa-bahasa yang efektif, menghargai pendapat orang lain, dan juga tidak menghabiskan waktu dengan lama-lama. Kita bisa mempersingkat karena orang lain juga mempunyai kesibukan. Jadi kita maksimalkan waktu untuk berkomunikasi atau berbicara tersebut, dan juga kita harus bisa menyampaikan bahasa-bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami oleh pendengar tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang makalah saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.